Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya. Mohon tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten. Sorry tadi ada telepon, jadi saya nggak ngangkat. Gimana ini? Ada apa? Ada bagaimana? Seperti apa saya? Mbak E harus bagaimana? Aku mau nanya masalah pernikahan nih Mas. Gimana? Pernikahan gimana? Lah, calonku kan orang Pakistan. Siap. Tapi dia punya KTP sini, punya paspor sini. Lah, sedangkan dia lagi masih dalam pengurusan proses cerainya dia. Surat sertifikat cerainya itu belum datang, baru datang surat talaknya aja. Nah, sedangkan aku sama dia mau ngurus pernikahan di sini di Hong Kong. Itu kira-kira gimana ya? Ya harus cerai dulu, Mbak. Sampean akan diminta yang surat cerai. Yang jadi masalahnya visa kerjaku di sini finish bulan 5 ini. Kira-kira baiknya gimana? Gini Mbak, kita bicara aturan di Hong Kong aja ya. Kalau menikah di Hong Kong itu, kalau pasangan sudah pernah menikah, yang dibutuhkan paspor. Kalau sampean kerja di Hong Kong ya KTP, paspor, KTP, sama kalau sampean dulu pernah menikah, sampean surat cerai. Begitu juga pasangan. Kalau yang laki-laki, kalau dia pernah menikah, yang dibutuhkan surat cerai, kemudian KTP sama paspor kalau memang tinggal di sini. Tapi kalau sampean pingin menikah, ya kan, kemudian si cowok itu belum bercerai, ya cari status single. Kalau single, dia bisa cari status singlenya di negaranya Pakistan sana, kemudian bisa ditranslate dalam bahasa Inggris, ya anggap aja dia single terus menikah. Tapi masalahnya nanti adalah kalau misalnya pasangannya menggugat, datang ke merit register dan menunjukkan bahwa manusia ini sebenarnya masih menikah, kemudian sekarang menikah lagi, itu kasus, Mbak. Oh enggak, jadi begini, dia kan sudah proses cerai di pengadilan, sudah ada surat dari pengacara yang sana juga. Nah, surat sertifikatnya itu baru dikirim ke Hong Kong bulan 5 nanti, tanggal 15. Sedangkan masalahnya visaku di sini sebagai domestic helper kan sampai bulan 5 finish. Rencananya aku nggak mau nambah kontrak. Aku mau tanya gini, misalkan aku pulang ke Indonesia gitu, terus ngurus surat pernikahan dengan visa turis di Hong Kong, bisa nggak? Ya bisa, nggak ada masalah. Oh bisa ya? Iya, bisa nggak ada tetap masalah. melangsungkan pernikahan dengan menikah itu bisa, ya setelah menikah bisa. Terus visa itu kan di Hong Kong itu on arrival. Jadi ketika sampean datang dikasih 1 bulan, ya sudah, visa sampean 1 bulan. Habis nikah terus sampean ngurusi, misalnya kalau dia punya KTP permanen di sini, ya ngurusin dependen. Tapi ketika visanya sampean habis, ya pulang. Itu akan lebih cepat dependen sampean keluar. Nah, untuk dependen keluar juga harus tergantung pasangannya sampean. Pekerjaannya apa, ada MPF-nya atau permanen apa belum. Nah, itu semuanya harus sampean verifikasi yang tepat dan yang benar gitu loh. Sekali lagi, saya bukan mendiskreditkan ya Mbak. Sekali lagi, saya bukan apa-apa, tapi sampean benar-benar ketika menikah dengan orang Pakistan, ya sampean verifikasi semuanya gitu loh. Jadi kadang-kadang ya sorry itu saya mohon dimaafkan, saya nggak mau bersuuzon dengan siapapun, tapi sampean kan yang orang Indonesia, dan saya ada beberapa pengalaman, bukan beberapa sih, ya puluhan pengalaman ya, menikahkan seseorang di Hong Kong. Ya rata-rata kalau yang dengan Pakistan, ya sekali lagi aku khawatirnya kan dibohongin tentang data. Jadi karena mereka menghalalkan segala cara pengen menikah dengan kita, dengan segala cara, akhirnya kan kita mau, dan jatuh-jatuh di endingnya nanti ternyata misalnya yang ngomongin duwe permanen, duwe residen dan semuanya, tapi ternyata zong. Nah ya kembali lagi, karena sekali lagi cinta kasih dan sayang itu saya tidak bisa. Hak itu hak setiap. Tapi saya cuman berbicara sama sampean. Kalau menurut sampean ya wis nggak usah sampean tanya tentang hal itu kepada saya, ya saya akan diam. Tapi ketika sampean memang benar-benar nanti mau masa depannya itu memang ada di Hong Kong, dan saya pastikan dulu memang benar-benar dia ada residen,
kemudian permanent resident, kemudian dia memang ada pekerjaan, dia ada NPF, sama karena selama ini yang ngobrol dengan saya, yang saya bantu menikah dari hampir 80 orang itu yang gagal cuma 2, Mbak. Ya. Yang gagal cuma 2. Yang 78 berhasil gagalnya itu yang pertama karena apa? Dia pendapatannya 11.000 Hong Kong dolar, terus sewa rumahnya 7.000. Jadi 11 kali 7.000 kan sisa 4.000. Dan itu gak bisa. Makanya visanya gak turun. Terus yang kedua, suaminya keburu meninggal. Jadi itu yang KTP dependennya gak keluar. Dan yang terakhir kemarin saya bantu nikah, ternyata suaminya belum permanen. Terus suaminya juga dia itu jadi CC-nya karena suaminya ya kalau kita bicara ada gangguan mental. Jadi mereka menikah sehingga menikahnya bisa, tapi untuk dapat dependennya itu masih tunggu dulu. Itu tunggu dulu. Imigrasi nggak mau turunin Iya, visanya ya. tunggu dulu karena kan belum, mereka statusnya yang laki-laki tuh orang Cina tapi belum permanen. Ya mana bisa. Nah, mbaknya wis kadung kepencut, keceret ngaret. Terus aku kon kudu piye? Masalah aku udah Enggak. siri di Indonesia. Sebentar, ini contoh ya Mbak. Saya nggak bicara sampean ya. Saya cuma nggak kepingin sampean jadi bagian orang-orang yang tidak menghitung faktor-faktor resiko itu semuanya. Bukan berarti saya tidak percaya loh ya. Saya justru seneng ketika teman-teman itu menikah, dependennya dapat gitu loh. Sehingga kehidupannya itu lebih baik gitu loh Mbak. Paham nggak arah pembicaraan saya? Jadi boleh. Tapi nek sampean cuman bertanya kalau sampean di Indonesia nanti menikah di Hong Kong itu boleh. Ya suaminya ada di sini. Walaupun suaminya nggak ada di sini, by email-emailan pada hari hanya yang satu datang dari Pakistan, yang satu datang dari Indonesia pun nggak ada masalah. Selama merit registernya memberikan izin untuk menikah, karena biasanya by email bisa. Istri saya juga gitu. Dikirim email. Saya juga gitu. Saya menikahnya waktu itu ya jadi turis di Indonesia. Saya masuk. Jadi saya memenuhi undangan. Dan akhirnya saya masuk. Setelah 5 kali saya dideportasi, dengan surat nikah itu ternyata saya masuk. Saya bisa masuk. Karena memang melangsungkan pernikahan. Jadi Hong Kong itu menghargai sekali. Untuk pernikahan boleh. Itu gambarannya Mbak. Ada yang bilang begitu sih, jangan dulu putus kontrak kalau mau nikah di Hong Kong, terusin aja sampai visanya turun. Ya, kalau menikah boleh. Tapi kadang-kadang kan anak-anak kayak gini nih Mbak. Lah, sampean tadi kan karena terbentur surat cerainya selesai tanggal 5 lah. Sampean selesai, apa boleh baut? Ya, apa boleh baut ya kan? Tetapi ketika sampean mau ganti majikan, ya intinya ya boleh, tapi saya nggak menginginkan juga ketika sampean ganti majikan hanya urusan nikah aja terus habis itu ngebreak, kan itu ya nggak fair kan sama majikan. Iya, jangan kasihan sama majikan. Jangan seperti itu. Tapi kalau sampean extend ke Macau kemudian balik lagi terus kemudian ada tiket pulang, kemungkinan stand 1 bulan itu masih bisa. Kemungkinannya bisa begitu juga. Menurut calon suamiku ya gitu aja, dia bilang kalau kamu nggak mau tambah kontrak ya udah kamu pulang dulu, nanti aku kirim kamu visa turis terus kita nikah di sini, ngomongnya gitu. Nanti makanya aku tanya itu bisa apa enggak gitu. Bisa apply, bukan visa turis. Jadi sampean apply, suami sampean apply ke merit register. Nah kalau merit register sudah menentukan tanggalnya dan semuanya bisa, sampean boleh pakai itu, bisa jadi turis, bisa. Landesannya yaitu nggak ditolak kalau ada surat nikahnya, apalagi boleh. Saya terus juga pernah begitu. Kalau mau penterjemah bahasa Inggrisnya itu lo mesti mana? Ya terserah sampean. Kalau sampean translate ya saya bisa bantu. KJRI bisa, sampean minta tolong saya juga bisa, sampean minta terjemahan di Hong Kong juga boleh. Cuman mahal-mahal di Hong Kong sekitar. Itu udah ada sih dari Indonesia. Oh iya sih. Silakan. Ya silakan sampean pakai. Silahkan sampean pakai. Maksudnya minta tolong diterjemahinnya di mana?
lewat Mas Andro bisa. Duh, Aku kan tinggal katanya sampean bayar- sudah bayar ada biayanya gitu. sudah ada yang di Indonesia. Maksudnya Tapi gimana? kan pakai bahasa Indonesia, bukannya pakai bahasa Inggris. Harus ditranslate bahasa Oh, Inggris. berarti bukan sudah ada, suratnya sudah selesai tapi belum ditranslate. Iya. Nah, gitu. Kalau ya saya boleh, saya bisa bantu. Tapi saya tarifnya Hongkong dolar, Mbak. Soalnya Iya. saya menyerahkannya di Hongkong. Soalnya ini wis biasa yang saya berikan buat teman-teman. Naik KJRI juga sampean boleh. Coba dulu deh di KJRI. KJRI lebih murah. 100 kalau nggak 150 per lembar. Kalau saya 400 per lembar, Mbak. Oh, itu ada KTP, KTP, KK, surat izin akte, menikah, nah, surat izin menikah, ya itu boleh. Lah, sampean status siapa lo? single. Oh, single. Kalau nggak ada akte kelahirannya gimana Mas? Udah hilang nggak tahu kemana. Ya dibikin, Mbak. Oh, harus bikin dulu ya. Sampean bikin dengan saya apa sama bikin sendiri ya boleh. Oh, kalau mau ketemu Mas Andro langsung gimana biar kita tanya jawab langsung. Ya, Aku ayo. ajak calonku juga. Ya sampean kesini. Ya ayo. Ya ayo ngomong. Minta alamatnya ya Mas? Ada di channel YouTube saya. Di channel YouTube saya bisa. judulnya Rumah Kita. Hari Minggu bisa Mas? Hari Minggu bisa tapi rame. Saya bisanya kelihatannya sore kalau hari Minggu. Soalnya pagi sampai siang menjelang sore saya di kantor promosi. Kan saya kerja di TSL. Boleh sore nggak apa-apa. Kalau Minggu sore ya. Kalau pagi sekali misalnya jam-jam 10 apa jam 11 boleh. Nyale jam 12 sampai jam 4 sampai jam 5 sore mungkin saya ada acara ke kantor, ada promosi di kantor sama teman-teman. Boleh. Kalau di rumah Minggu lumayan rame soalnya. Kalau sampean bisa hari biasa, kalau hari biasa lebih baik. Ngomongnya jadi lebih intens gitu loh. Lebih enak. Kalau hari biasa bisanya jam berapa? Bebas, tinggal sampeannya hari apa, kita tinggal janjian. Oh, ya udah. Monggo boleh. Lebih Makasih enak. ya penjelasannya Mas Andro. Pokoknya nek ketemu jauh lebih enak. Saya bisa dapat apakah nanti memang jalannya ke depan lebih baik atau tidak itu bisa diobrolin. Kalau di telepon ini kan rodok gak penak ngono lho, Mbak. Paham kan? Iya, apalagi ini kan masalah serius maksudnya kan. Bukan curhat. Iya, makanya saya buat tujuan yang serius. Kalau menikah saya memang juga kadang-kadang nyuruh teman-teman silahkan datang ke rumah aja. Saya bilang begitu. Oh iya, nanti aku cari waktu wis. Siap. Makasih buat penjelasannya. Siap. Sukses terus sama Mbak Yuli juga. Siap. Mudah-mudahan sampean dapat sehat-sehat. Cita-citanya ya. Kalau bisa dapat KTP sini. Menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Si poso ini, Mbak. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, mau menikah lagi ya. Senang sekali ya saya kalau mendengar ada teman-teman, ada kalian yang mau menikah, ketemu jodohnya, memperbaiki rantai kehidupan, memperbaiki kehidupan yang untuk lebih baik dengan pasangan. Ya kembali lagi, supaya nanti di kemudian hari tidak menjadi salah langkah, itu wajib dan sebaiknya memang kita lakukan untuk verifikasi, cross check dan segala apapun, supaya nantinya akan menjadi lebih baik. Oke, tetap semangat, keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.